Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isdari Naswa dengan NIM G1E1211044 akan menjelaskan sedikit mengenai tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Senyawa karbonil adalah kelompok senyawa organik yang mengandung gugus karbonil, CO, gugus fungsional yang paling penting dalam kimia organik. Senyawa karbonil ada di mana-mana. Sebagian besar senyawa-senyawa yang penting secara biologis, seperti zat-zat farmaseutis dan senyawa-senyawa sintetik yang kita gunakan sehari-hari mempunyai gugus karbonil. Glisin adalah suatu asam amino yang menyusun banyak protein. Phenacetin, suatu obat penghilang sakit kepala, dan dacron, suatu senyawa polyester yang digunakan untuk pembuatan kain atau pakaian. Ada banyak macam senyawa karbonil, tergantung pada gugus yang terikat pada unit CO. Meskipun demikian, kimiawi gugus karbonil dari senyawa-senyawa tersebut hampir sama. Berbagai jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil itu ada aldehida, keton, asam karboksilat, asil klorida, anhidrida asam, ester, lakton, amida, laktam, dan masih banyak juga lainnya. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai aldehida dan keton. Golongan aldehid disebut juga alkanal dan golongan keton disebut juga alkanon. Keduanya berisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2NO. Akan tetapi berbeda gugus fungsinya. Aldehid senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat suatu atom H, atau dapat ditulis CHO. Sedangkan keton merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil atau dapat ditulis CO. Keduanya mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Beberapa contoh aldehida yaitu seperti metanal, etanal, propanal, dan masih banyak lainnya. Dan beberapa contoh keton yaitu seperti aseton, metil etil keton, dietil keton. Kemudian tata nama aldehid dan keton. Pemberian nama aldehida dan keton secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkana. Pada aldehida akhiran A diganti menjadi al, sedangkan pada keton akhiran A diganti menjadi akhiran on. Rantai induk aldehida ataupun keton adalah rantai C, terpanjang yang mengandung gugus aldehida dan keton. Rantai alkil atau gugus atom lain yang terikat pada rantai induk dinamakan rantai cabang. Dan pada keton, penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus keton mempunyai nomor terkecil, seperti pada contoh di bawah ini. Sifat-sifat aldehida dan keton. Sifat fisikanya, yang pertama wujud. Pada standar, metanal berwujud gas yang baunya tidak enak. Suku-suku lain berwujud cair, dan makin panjang rantai karbon baunya makin harum, seperti buah. Sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Kemudian ada titik didih dan titik leleh. Aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen, besarnya di antara senyawa yang berkaitan H dengan senyawa nonpolar. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan aldehida dan keton yang ber-Mr rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol, karena aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Kemudian ada daya hantar listrik. Aldehida dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Adapun sifat kimianya, yaitu yang pertama ikatan. Aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Kemudian aldehida dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Yang kedua ada kepolaran. Aldehida dan keton merupakan senyawa polar. Kemudian ada kereaktifan. Aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat pada sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehida. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Kemudian sintesa aldehid dan keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis aldehid, yaitu aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat.
atau Na2Cr2O7. Dan aldehid kompleks krom-piridin dapat mengubah alkohol menjadi aldehida. Kemudian ada beberapa cara juga yang dapat digunakan untuk mensintesis keton. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder. Biasanya dilakukan dalam suasana asam karena dalam suasana basa keton dapat beroksidasi lebih lanjut. Adapun reaksi-reaksi aldehid dan keton, yang pertama yaitu reaksi adisi. Yang pertama diadisi dengan hidrogen. Aldehida diadisi dengan hidrogen akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan keton diadisi dengan hidrogen akan menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian diadisi dengan natrium bisulfit. Aldehida dan keton diadisi dengan natrium bisulfit akan menghasilkan kristal sukar larut. Kemudian diadisi dengan hidrosianida. Aldehida dihidrosianida akan menghasilkan hidroksikarbonitril sianohidrol. Sedangkan keton dihidrosianida akan menghasilkan suatu sianohidrin. Kemudian juga diadisi alkil magnesium halogen dan adisi amonia. Dan ada juga reaksi oksidasi. Yang pertama yaitu oksidasi dengan oksidator kuat. Aldehida dioksidasi dengan oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian oksidasi dengan bereaksi Tollens atau oksidator lemah. Aldehida dioksidasi dengan oksidator lemah akan menghasilkan asam karboksilat dan cermin perak. Kemudian ada oksidasi dengan bereaksi Fehling. Sedangkan keton tidak dapat dioksidasi dengan oksidator lemah seperti bereaksi Fehling dan bereaksi Tollens. Jika keton dioksidasi paksa, maka keton akan pecah menjadi dua macam asam karboksilat yang jumlah atom C-nya masing-masing lebih sedikit daripada keton semula. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.